Halo semua, pada video pembelajaran kali ini kami kelompok 5 dari kelas pemasaran B akan menjelaskan materi silabus 9 yaitu kewirakoperasian. Sebelum langsung ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggota 2 orang. Saya sendiri Niwayan Widiaryase dan rekan saya yang bernama Nimade Aprianingsih. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian kewirakoperasian. Pengertian kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha komparatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, tergandung beberapa unsur yang patut diperhatikan. Pertama, sikap mental positif. Berusaha secara komparatif ini berarti kewirakoperasian harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi. Terus selanjutnya, tugas utama kewirakoperasian adalah mengambil prakarsa inovatif. Artinya, berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Yang ketiga, wirakoperasi harus mempunyai keberanian mengambil resiko. Karena dunia penuh dengan kepastian. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi semacam ini, diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil resiko. Lalu selanjutnya, kegiatan wirakoperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus anggota sebagai pelanggan. Dan untuk yang terakhir, di mana tujuan utama setiap wirakoperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Lalu, materi selanjutnya ada fungsi kewirakoperasian. Fungsi kewirakoperasian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kewirakoperasian rutin, yang kedua ada kewirakoperasian arbitrase, dan yang ketiga ada kewirakoperasian inovatif. Fungsi kewirakoperasian rutin adalah kegiatan rutin organisasi usaha koperasi seperti pemasaran, personalia, keuangan administrasi, dan lain-lain. Contohnya adalah kegiatan kewirakoperasian berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila terjadi masalah alokasi sumber daya. Yang kedua, kewirakoperasian arbitrase. Kewirakoperasian arbitrase ini dimaksud sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda dan keputusan ini memberikan peluang yang menguntungkan bagi koperasi tersebut. Kewirakoperasian inovatif. Kewirakoperasian inovatif berarti mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru. Inovatif yang berarti yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada, ia selalu berusaha mencari dan menemukan peluang-peluang yang baru. Lalu materi selanjutnya ada tipe-tipe kewirakoperasian. Tipe-tipe kewirakoperasian dibagi menjadi 4, yaitu kewirakoperasian anggota, kewirakoperasian manajer, kewirakoperasian berbirokrat, dan kewirakoperasian katalis. Kewirakoperasian anggota berarti anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi tersebut. Yang kedua ada kewirakoperasian manajer, di mana koperasi itu mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional di dalam koperasi tersebut. Yang ketiga ada kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Birokrat tersebut dalam organisasi koperasi belum tentu sesuai dengan keinginan anggota koperasi. Dengan demikian, walaupun mempunyai kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam mengembangkan koperasi, tetap saja kewirakoperasian itu terbatas. Yang keempat ada kewirakoperasian katalis. Katalis di sini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, walaupun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Para katalis ini jelas mempunyai kemampuan yang tinggi dan motivasi yang tinggi, walaupun insentif yang diterimanya kadang-kadang kecil. Di samping itu, ia juga mempunyai kebebasan bertindak karena ia berada di luar organisasi koperasi dan tidak terikat oleh aturan-aturan organisasi tersebut. Seorang katalis biasanya adalah seorang altruis, yaitu orang yang mementingkan kebutuhan orang lain.
Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tugas-tugas kewirakoperasian. Tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibandingkan dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui: yang pertama ada mendudukan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Yang kedua ada kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Yang ketiga ada pemanfaatan interlinkage market. Yang keempat ada pemanfaatan trust capital. Yang kelima ada pengendalian ketidakpastian. Yang keenam ada menciptakan inovasi. Yang ketujuh ada pembangunan manfaat partisipasi. Baik, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu persyaratan keberhasilan kewirakoperasian. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial, pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu yang pertama, melalui kegiatan inovatif seperti penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Yang kedua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja seperti berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif, pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan yang baru. Sekian metode pembelajaran dari kami yang menjelaskan materi silabus 9, yaitu kewirakoperasian. Terima kasih Ibu Nimade Satya Utami SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Koperasi UMKM yang telah memberikan penjelasan, arahan, serta bimbingannya dalam mata kuliah Koperasi UMKM. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.